Di One Shot pemirsa, pertanyaan pertama setelah break nih. Pak Nono, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol pada saat break, katanya ada presiden lain yang agak bandel juga gitu katanya. Sering jalan-jalan sendiri, bahkan sampai nyupir sendiri. Ya betul, kita memiliki presiden wanita pertama, Bu Mega itu kadang-kadang lucu. Beliau, saya mau naik mobil, saya mau bawa sendiri. Sendiri? Ya. Wah. Tanpa dikawal. Dan itu berkali-kali. Kita dari Bogor, dari Batu Tulis itu, beliau bawa mobil VW Kodok itu, kan lucu sendiri gitu. Terus pengamanannya seperti apa Pak Nono? Kalau kita usahakan ada di depan sedikit, kemudian ya kita usahakan jangan sampai beliau kalau ada apa-apa kan juga kita hati-hati. Dan kita minta, Bu, bolehkah ada satu ajudan mendampingi? Di dalam satu aja. Gitu. Jadi Bu Mega yang nyupir, ajudannya di sebelah. Mendampingi ya, dan seterusnya. Dan itu tidak dikawal oleh rider? Dikawal, tapi tidak di rider. Lebih minimal. Oke. Karena kan lucu sekali kalau VW Battle gitu, kecil, kawalannya banyak, kan lucu. Nah, ke Pak Atmaji terkait dengan simulasi, nanti kan katanya akan ada simulasi yang dilakukan pas Pampres untuk pengamanan Jokowi. Ini simulasinya, kira-kira nanti untuk pengawalan Jokowi akan seperti apa? Apakah akan berbeda juga dengan presiden sebelumnya? Karena lebih banyak kebelusukan misalnya, atau seperti apa simulasinya? Protap untuk pengamanan kan sudah fix ya, ada di buku yang tebal itu. Jadi termasuk simulasi dalam berbagai situasi dan terhadap berbagai sifat atau kebiasaan presidennya. Sudah ada, tinggal buka halaman berapa, kalau gini. Kalau presiden umpamanya yang senang belusukan, gini caranya. Jadi sebenarnya mereka sebagai pasukan yang profesional sudah tahu gitu. Tinggal adjust saja dengan gayanya. Ya. Semua umpamanya Pak Jokowi senang baju putih, gitu ya, berarti pas Pampres tentu tidak pakai jas yang lebih bagus daripada beliau kan, kayak gitu. Nah, misalnya nih simulasi Jokowi datang ke pasar Tanah Abang misalnya, ini kira-kira berapa pengamanannya seperti apa dan berapa orang personilnya kira-kira Pak Nono misalnya untuk menyapa pedagang di pasar Tanah Abang misalnya? Simulasi selalu dilakukan. Simulasi normal, kegiatan berjalan normal, kemudian simulasi khusus misalnya dalam keadaan tidak normal, memerlukan escape bagaimana dan lain sebagainya, itu disimulasikan. Setiap kali ada kegiatan. Dan biasanya ada advance tim dan wilayah juga berkoordinasi untuk itu semua. Jadi kalau misalnya tadi Pak Nono cerita Bill Clinton atau Obama, saya pengen belok ke restoran siap saji ini, hanya memberitahu 10 menit sebelumnya. Apa itu ada tim advance-nya atau? Iya, itu artinya semua menyadari bahwa hakikat ancaman itu mesti ada. Sewaktu-waktu akan bisa terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Dulu kita tidak pernah menggambarkan di Bali itu ada bom. Kita tidak menggambarkan di kedutaan Australia ada bom, hotel, dan lain sebagainya. Sekarang pun sedang terjadi di beberapa bagian belahan dunia. Dan siapa sekarang yang berani menjamin di Indonesia akan aman? Saya mau tanya, siapa yang berani menjamin? Nggak ada yang berani menjamin. Nah, oleh karena itu, bersiaplah kita, ya kalau jangan sampai. Kita berharap tidak terjadi, tapi sediakan payung sebelum hujan. Artinya standar-standar keamanan tetap harus diberikan, kenyamanan buat presiden juga ada, keinginan beliau untuk tetap berinteraksi dengan rakyat juga harus terpenuhi. Saya kira ini semua akan harus dilakukan. Nah, beberapa kali waktu itu Presiden SBY juga sempat terancam keamanannya, sempat disukan akan ada pelatihan untuk menembak SBY, kepalanya target sebagai target. Nah, ini kalau misalnya ada ancaman seperti itu, kira-kira apa ya yang harus di... Begini, kita punya lembaga negara yang namanya BIN, intelijen negara, dan kemudian ada juga intelijen dari Polri dan TNI, kemudian ada Menpol Hukam yang meramu ini semua, dan kemudian informasi itu juga diberikan pada jajaran termasuk pas Pampres. Nah, dari sana akan ditelaah mana kira-kira yang mengarah kepada keamanan seorang presiden. Dan itu semua akan dilihat. Dan kalau memang ke arah itu tentu akan harus dilakukan langkah-langkah pengamanan ke arah itu satu, dan mestinya disampaikan kepada presiden. Pak Atmaji, tadi Pak Nono sempat mengatakan kalau misalnya di Indonesia tidak 100% itu bebas dari ancaman bahaya. Kira-kira di daerah tertentu ini apa yang harus dilakukan? Apakah Jokowi tidak bisa belusukan lagi di daerah-daerah tertentu? Ya, bergantung pada analisis yang diberikan sebelum beliau berkunjung. Katakanlah
beliau tiba-tiba mau ke Surabaya gitu, mengadakan kunjungan kerja gitu. Nah, tentu ada SOP-nya bahwa pengamanan wilayah itu yang pegang adalah Pangdam, ya, untuk presiden dan wakil presiden. Itu otomatis ada SOP-nya, bukan Kapolda setempat, ya, Pangdam. Pangdam tentu koordinasi dengan Kapolda. Mereka tentu bikin analisa threat perception, apa kira-kira yang ancaman. Kalau normal-normal saja, oke, prosedur normal. Tapi kalau umpamanya, wah ini daerahnya ada teroris atau kemungkinannya, nah itu tentu ada treatment berbeda gitu kan. Jumlah dibersihkan dulu, sterilkan dulu ya. Berapa sterilnya itu bergantung pada ayamnya. Nah, Pak Nono, nih misalnya ada beberapa daerah yang tidak bisa disterilkan. Lalu sang presiden ini ngotot pengen ke daerah itu membujuknya seperti apa, Pak? Di Indonesia saya lihat di Republik ini tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh seorang presiden dan tidak boleh. Nah, beliau seorang kepala negara dan seluruh wilayah Republik ini harus beliau bisa nyampe dalam keadaan apapun juga. Nah, saya kira selama ini belum pernah terjadi presiden atau wakil presiden, bahkan kepala negara asing sekalipun yang ingin datang ke kita ini tidak bisa, selalu bisa. Kalau ke negara lain, gimana koordinasi? Itu kita koordinasi saja. Kita pernah melakukan pengamanan maksimal, ada 2 pengalaman tahun 87 KTT ASEAN. Itu kita terpaksa mengirim kapal untuk escape sewaktu-waktu kalau presiden kita angkut kembali pulang melalui kapal kita, dan kemudian ke 1 tahun Timur Leste merdeka. Saya sendiri membawa kapal dan ada armada juga membungkus waktu-waktu kalau presiden kita ada masalah kita bisa escape. Itu yang paling terbesar yang saya alami, dan itulah pengalaman-pengalaman kita. Tapi kita harus berkoordinasi juga tentunya dengan pihak tuan rumah, dan kita katakan bahwa kita mengendaki keamanan yang lebih. Nah, Pak Atmaji, sejauh ini koordinasi dengan Pas Pampres, dengan polisi militer misalnya, ataupun dengan polisi ini bagaimana hubungan? Sudah ada protapnya, jelas sekali tunjukkan. Bahkan katakanlah contohnya Pak Jokowi mau ke Metro lagi nih wawancara, SOP-nya sudah jelas, pasti nggak mungkin Kapolsek sini nggak tahu gitu kan. Pasti Dandim sudah siap, sampai pada level ke Babinsa sudah tahu. Mereka masih ingin tahu porsi mereka di mana. Tentu mereka nggak perlu jaga studio di Metro karena itu ada bagiannya Pas Pampres gitu. Tapi pada lingkaran yang paling luar ya, lalu lintas itu kan mereka sudah terbiasa dimanapun di Indonesia, sudah tahu mereka karena struktur militer dan polisi sudah jelas gitu. Jadi sambil tutup mata pun udah jalan. Kebiasaan Jokowi tidak mau pakai forrider, itu seperti apa tuh nanti kebijakannya? Apa sudah dikompromikan atau masih ya agak-agak? Mungkin tidak. Sempat kemarin Sabtu saya lihat komprominya cuma forridernya nggak pakai bunyi gitu. Tapi tetap ada polisi, ada namanya apa, mobil polisi dengan lampunya tapi nggak ada bunyinya. Cuma gitu-gitu aja. Nah, Pak Nono, kalau pengamanan di istana dengan pengamanan di rumah apakah berbeda juga atau sama saja sebenarnya protapnya? Dengan lokasi yang berbeda, dengan istana kan mesti ada tuntutan protokoler juga di samping luasnya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya sama saja. Sama saja, ya. Juga kawalan untuk keluarga misalnya, betul, sama juga. Betul, sama juga. Pak Nono, ini dari sekian tahun pengalaman Pak Nono sebagai Pas Pampres maupun dan Pas Pampres, ini keadaan apa yang paling mendesak, tapi boleh juga cerita yang paling lucu? Ya, kalau tadi di beberapa media juga dari kemarin juga saya sampaikan, jadi pernah bukan lucu tapi sebenarnya hal-hal yang bersifat perhatian khusus itu memang, misalnya saya pernah melakukan escape terhadap wakil presiden di satu daerah di Papua. Itu harus dilakukan karena memang tiba-tiba ada kepungan dari masa OPM dan lain sebagainya, itu dilakukan. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik tentang Waltera dan lain sebagainya. Ya pengalaman sedikit lucu waktu itu, Mbak Puan itu menghendaki mau naik jet ski sendiri, tidak mau dikawal ya. Akhirnya saya memaksa untuk ikut. Dan benar peristiwanya terbalik di pulau, dan sudah sore hari kita terapung-apung
lebih dari 1 jam itu. Ya, hanya untuk bertahan sambil menunggu nanti dijemput. Saya kira begitu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana menghadapi bosnya atau Ibu Meganya ke presidennya? Apakah Bu tadi sudah saya sampaikan kan seperti ini, jadi lain kali atau gimana? Oh tidak, gimana? tidak. Pada dasarnya ya yang penting ada solusi aman, dan kalau hal itu memang ada masalah di lingkungan atau di sisi Pas Pampres ya seyogyanya kita minta maaf. Oke. Kita anaknya Jokowi salah satu ada yang sekolah di Singapura kalau tidak salah. Itu apakah juga mendapatkan keamanan pengamanan yang sama atau pengelolaan yang sama? Seyogyanya ada. Oke. Ada karena keamanan keluarga seorang presiden itu juga akan berpengaruh. Pada apa-apa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kenegaraan yang pasti. Pastinya. Oke, Pak Atmaji, sejauh pengamatan Pak Atmaji terkait dengan Pas Pampres, yang paling, kalau bisa dinilai yang paling bagus ini Pas Pampres yang zamannya era siapa Pak Atmaji? Ukurannya adalah selama tidak terjadi ada apa-apa, berarti bagus gitu. Tentu ada hal-hal lain yang mempengaruhi, tapi saya lihat dari bertahun-tahun, dari sebelum zamannya Malang Parman itu ada standar yang baku yang membuat setiap presiden kita praktis ya sampai hari ini tidak pernah mengalami ancaman yang berbahaya terhadap jiwa atau keluarganya. Itu udah artinya bagus, sama. Jadi selama sekian tahun ini Pas Pampres mampu mempertahankan standar yang memang berlaku dan diakui secara internasional. Gitu. Oke, Pak Nono tadi cerita soal pengalaman dengan Puan Maharani. Saya juga pernah menonton di TV, salah satu putrinya Gus Dur itu kabur naik kereta, tidak mau dikawal. Itu kan bisa dibilang, apakah itu suatu bentuk kelalaian dari Pas Pampres? Celah itu mesti ada. Namanya juga manusia mesti punya keterbatasan. Jadi karena sudah terbiasa kan, mungkin sudah bisa membaca, jam sekian sektor sini mungkin ada yang kosong dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi, tapi saya kira dengan kesigapan dan memang mereka sudah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan situasi, bisa menyesuaikan saja. Nah, kalau misalnya ada anggota yang lalai, konsekuensinya apa, Pak Nono? Ya ada di lingkungan kami kan selalu ada punish and reward, selalu akan ada, dan itu bagian dari pembinaan. Dan saya kira itu yang biasanya apa konsekuensi, misalnya konsekuensi langsung lah, apakah disuruh push up? Ya kalau salah ya kita harus dalam bentuk teguran, dan kemudian ada hal-hal yang bersifat mendidik lah. Pernah ada memecat anggota Pas Pampres, Pak Nono sebagai komandan waktu itu? Ya bukan rahasia lagi bahwa di semua kesatuan juga ada anak-anak yang nakal, ada yang bandel, bahkan juga bermasalah karena memang kita berhadapan juga dengan kondisi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang masih minimal. Yang saya hadapi adalah 60% lebih dari prajurit itu tidak tinggal di asrama. Ya, karena sejak tahun 60 sampai tahun 80-an sedikit dibangun, dan kemudian setelah kami tahun 2000-an asrama tidak terbangun. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat semakin memenuhi standar itu. Dan kita bayangkan anak-anak Pas Pampres itu tinggalnya di pemondokan, di tempat-tempat yang rasanya kurang pas. Ya. Oke, ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, kalau saya sebagai orang awam melihat pengamanan Pas Pampres di Indonesia itu, wah keren banget. Melihat mereka menyisir pakai metal detector dan lain-lain. Kalau misalnya di peringkat dunia, peringkat berapa Indonesia? Sulit juga dibandingkan. Tapi begini. Kita tahun 1987 seperti Pak Nono cerita itu akan diselenggarakan KTT ASEAN di Manila. Di Manila waktu itu terjadi berapa kali kudeta. Presiden Aquino udah hopeless. Akhirnya telepon Pak Harto. Pak Harto, bagaimana saya nggak bisa mengamankan kalian-kalian kalau berkunjung sini. Terus tapi kalau Pak Harto bisa memberi jaminan, KTT akan berlangsung. Pak Harto bilang saya akan menjamin setiap kepala negara yang datang. Jadi ya karena saya waktu itu ngamankan Sultan Bolkiah. Saya ngamankan Sultan Bolkiah, tim saya Bang Luhut memperkuat Pas Pampres, dan Laksamana Arifin waktu itu mengawal dengan kapal dan seterusnya. Jadi ada penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengamankan peserta KTT. Itu mungkin pertama di Asia ya, di mana
penyelenggaraan pengamanan kepala negara terpenting itu dipercayakan hampir sepenuhnya kepada Pas Pampres. Indonesia. Wow. Berarti termasuk diakui ya di ASEAN ya. Kita juga semenjak saya menjadi komandan itu malah dipercaya oleh Kamboja untuk melatih pasukan keamanan Kamboja sampai saat ini. Nah, kalau untuk katanya juga ada beberapa personel yang melakukan pelatihan di Korea Selatan untuk pengamanan pengamanan Jokowi ini. Apakah ada kesamaan? Iya. Begini, jadi pada dasarnya kan belajar dari hakikat ancaman itu sendiri. Di waktu-waktu kebelakang ini kan ancaman teroris itu kan terasa juga ada di sini, dan kemudian sama-sama kita belajar, dan pengalaman saya tahun 91 kan saya belajar di sana, dan saya menganggap pasukan Korea ini, khusus Korea untuk anti teror ini lumayan bagus, karena saya pernah belajar di sana, dan oleh karena itu saya bekerja sama dengan pasukan pengamanan Presiden Korea, dan sampai sekarang rutin. Oke, baik. Terima Prospeknya kasih. apa sih untuk Pas Pampres ini biasanya kalau sudah tidak jadi Pas Pampres, kira-kira mereka ini akan kemana gitu? Singkat saja. Begini, saya ambil contoh misalnya Pak Doni sekarang komandan. Sebelumnya jadi perwira menengah, nempel untuk mengawal presiden yang lalu di unit-unit kecil, Walpri dan lain sebagainya. Nah sekarang secara berjenjang juga keluar, pernah ke Kostrad, pernah ke Kopassus, balik lagi. Jadi silih berganti masuk keluar sehingga pengalamannya juga cukup. Hingga sekarang misalnya dalam memimpin, saya kira seperti Pak Doni tidak ada masalah itu. Baik, terima kasih Pak Nono dan Pak Atmaji, dan waktunya juga ceritanya seru sekali. Iya, dan bagi pemirsa yang kemarin belum sempat selfie sama Jokowi, wah itu ketinggalan. Tapi katanya masih bisa sih. Bisa masih memungkinkan. Jangan motong sis, baik. Pakai tangan aja katanya, jangan motong sis. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi di Wacot sesaat lagi.